Bekasi juga ya Pak Ji. Bagaimana ketahanan pangan masyarakat Bekasi nanti ke depan serta ketahanan ekonomi masyarakat Bekasi ke depan untuk di tahun 2022. Kami di Badan Kehormatan ini tentunya punya tugas pokok untuk meningkatkan beretika kinerja di teman-teman kami di DPRD supaya lebih handal, lebih mumpuni dan lebih terdapat sebagai fakta integritas terhadap jabatan itu. Intinya lari ke masyarakat. Ini kita sebagai pengawasan, sebagai evaluasi, kita tidak bicara konteks di komisi ya, karena itu hal yang sangat susah saya bicarakan. Pengawasan hari ini sebenarnya ada beberapa aspek pengawasan yang harus kita kerjakan, bukan hanya objek loh. Contoh bangunan tidak sesuai, nah ini perangkatnya yang harus kita awasi. Apakah itu secara reformasi ya kita secara kepentingan dorongan politik, tapi ya alhamdulillah kita sudah sepakat tentang sejajar atau linear kemampuan masing-masing di dinas itu harus kita terapkan. Kita tidak bolehlah secara evaluasi saya menyadari ternyata banyak birokrasi tidak pada tempatnya gitu. Contoh kesehatan berbasis kesehatan lalu kecamatan ya, terus berbasis pemerintahan sebaliknya. Ya filosofinya seorang ahli karate kalau ditempatkan di sepak bola ya nggak tepat, bisa kartu merah. Inilah yang punya kewenangan ya, kita cuma ngasih pandangan. Ada kepala daerah harus tegas dalam hal ini dan harus cerdas. Tentunya cerdas itu secara best intelligence itu harus diterapkan. Ya, best intelligence harus diterapkan sehingga ada manfaat. Outputnya pun nanti bisa terasa oleh kita. Tapi alhamdulillah perubahan dari segi kedisiplinan masyarakat sudah terlihat perkembangan di beberapa dinas terkait ya, termasuk tentang kebersihan itu sudah bagus. Tinggal kita kehadiran pemerintah atau peran serta pemerintah perlu juga ditingkatkan, baik secara kreativitas atau inovativitas itu intinya. Untuk kebijakan politik di tahun 2022 dan yang akan datang gitu Pak, bagaimana menurut sudut pandang Pak? Ya saya di Gerindra sendiri harus terdepan karena saya itu sudah darah Gerindra dan kita nasionalis, tentunya belajar itu yang menjadi bekal kita. Perbaikan ternyata ada suatu kesimpulan saya pribadi. Jadi kita ada kemauan, kerja keras, dan kemudian implementasi. Ya kita juga harus didukung dengan kebijakan yang mengambil kebijakan yang bisa putusan yaitu kepala daerah. Ya, kita cuma hanya merekomendasi, mengusulkan ketika kepala daerah yang tidak sinkron, tidak sejajar dengan pendapat kita ya. Pendapat kita ke depannya tolonglah kepala daerah itu proporsional, tidak dominasi dengan kepentingannya, supaya pembangunan ini tentang pencapaiannya bisa terlaksana atau terrealisasi. Artinya harus terjadi sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif. Oh iya, tentunya kita mitra. Tadi secara teknis contoh Komisi 2, pertanian, olahraga, pariwisata, budaya, perikanan, ketahanan perikanan, kelautan. Ya intinya harus kita lihat pencapaiannya. Kembali kita lihat, ketika tidak keberhasilan berarti ya ini pemangku kebijakannya, kepala dinas dan bidang. Ini harus kita ada perombakan, harus ada reformasi kita. Tidak bisa seperti ini terus kita. Karena apa?
Kalau kita sudah berdasarkan like or dislike ya, Iya. wis itu nggak boleh dah menurut saya, bahaya itu. Betul. Ya sekarang kita zaman semakin mengkusut, apalagi H4.0 ini sudah online, Iya, gitu. betul. Publik sudah memahami bahwa kita laksanakan demi terciptanya suatu pembangunan Bekasi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Ya, baiklah pemirsa, begitu aja bincang-bincang ringan kita di gerbang parlemen bersama Haji Datul dari fraksi Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.